Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kita lanjutkan lagi ya, diskusi soal bias konfirmasi. Ini sering disebut induknya semua kekeliruan loh. Julukan yang pas ya, karena efeknya itu luas banget. Iya kan? Nah, hari ini kita fokus ke bagian kedua dari bab 8 materi kita. Intinya, kenapa sih kita kok susah banget gitu melepaskan keyakinan yang udah kita pegang? Apalagi bab ini judulnya provokatif ya, bunuh kesayangan Anda, atau murder your darlings. Agak serem ya kedengarannya. Betul, tapi intinya memang soal keberanian melepas itu. Kita semua kan ya punya asumsi tentang dunia, orang lain, kerjaan, macam-macam lah. Dan seperti yang dibahas di materi kita, masalahnya itu semakin nggak jelas atau nggak teruji asumsinya, bias konfirmasi ini makin kuat nyenggeram kita. Iya, betul. Kita jadinya kayak secara aktif gitu nyari pembenaran, bukan nyari kebenaran yang objektif. Jadi bukan pasif nerima info aja ya? Bukan. Justru aktif banget. Kita secara naluriah itu nyaring. Bahkan bisa nolak bukti yang nggak cocok sama apa yang udah kita yakini. Ini semacam mekanisme pertahanan diri lah untuk keyakinan kita. Wah, oke. Contoh di materi kita tuh jelas banget ya. Misalnya ada orang yang percaya manusia itu baik. Atau sebaliknya, manusia itu jahat. Nah, iya. Pasti tiap hari nemu aja buktinya kan? Dia secara nggak sadar milih-milih mana yang mau diperhatiin. Tindakan baiknya aja atau tindakan jahatnya aja. Persis. Yang filantropis ya liatnya pahlawan terus. Yang misantropis, sinis gitu, ya liatnya penjahat melulu. Dua-duanya ngerasa bener. Karena data yang nggak sesuai, itu ya dilewatin aja. Kayak nggak ada gitu. Dianggap nggak relevan. Materi kita nyebutnya filter aktif kan? Filter aktif ya. Nah, penyaringan ini juga ada di cara cerita disajiin. Di berita misalnya. Atau di buku. Oh ya betul juga. Biar ceritanya enak dibaca, atau pesannya kuat gitu. Kadang contoh yang ganggu alur, sengaja nggak dimasukin. Misalnya, cerita perusahaan sukses yang inovatif. Mungkin nggak diceritain tuh, berapa banyak perusahaan inovatif lain yang malah gagal. Atau malah ada perusahaan sukses tapi nggak inovatif-inovatif amat gitu kan? Nah, iya. Cerita yang dipilih, ya yang paling pas aja sama pesan utamanya. Buku-buku self-help juga sering gitu loh. Oh ya, gimana tuh contohnya? Iya, ambil contoh klaim meditasi itu kunci bahagia. Bukunya pasti penuh cerita orang meditasi terus happy. Tapi coba deh cari, ada nggak cerita orang bahagia tanpa meditasi? Atau orang yang rajin meditasi tapi ya hidupnya tetap aja susah? Biasanya sih nggak ada. Wah, iya juga ya. Fokusnya cuma ke bukti yang mendukung. Bukan berarti meditasinya nggak bagus ya, tapi cara nyajiin buktinya itu seringkali berat sebelah gitu. Milih-milih. Oke, ini jadi nyambung ke judul babnya ya, bunuh kesayangan Anda. Jadi maksudnya kita harus secara aktif gitu nerang keyakinan favorit kita sendiri. Iya, kurang lebih begitu. Tapi kan susah banget itu secara emosi. Nah, justru itu intinya. Susah banget, makanya disebut kesayangan atau darlings. Itu kan teori atau keyakinan yang udah paling kita suka, paling nyaman buat kita. Membunuhnya itu artinya punya keberanian. Keberanian intelektual buat sengaja nyari dan mikirin bukti yang ngebantah keyakinan itu. Sekalipun bukti itu rasanya nggak enak atau kayak ngancem pandangan dunia kita, ini butuh kerendahan hati, disiplin. Sadar gitu. Ya, Jadi bukan cuma soal logika aja ya, tapi ada emosinya juga. Kita kayak udah cinta sama ide kita sendiri. banget. Udah terlanjur sayang. Apalagi kalau keyakinan itu udah lama kita pegang atau udah jadi bagian dari siapa diri kita. Makin susah lagi ngebunuhnya. Tantangannya yaitu sadar kapan kita lagi mati-matian ngelindungi kesayangan kita dari fakta yang nggak ngenakin. Wah, menarik banget ini diskusinya. Nah, buat Anda yang dengerin nih, coba deh direnungkan sebentar. Ada nggak sih satu keyakinan kuat soal apa aja deh, kerjaan, hubungan, politik yang lagi Anda pegang erat banget sekarang? Yang mungkin udah jadi kesayangan Anda. Terus, coba tanya lagi ke diri sendiri. Kapan ya terakhir kali Anda sengaja gitu cari info atau sudut pandang lain yang kuat yang justru bisa jadi ngebantah keyakinan kesayangan Anda itu? Tujuannya bukan buat goyah sih, tapi lebih ke nguji aja seberapa kuat keyakinan itu. Atau jangan-jangan filter Anda emang udah otomatis nyaring informasi yang enak didengar aja. Pertanyaan refleksi yang bagus tuh.
Iya kan, bisa jadi bahan pikiran sampai kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.